ini pertanyaan bapak-bapak juga nih soal perbandingan ASI dan formula. Kan kadang aku dulu pernah nih sama kakak iparku dikasih tahu, udah deh pakai formula aja. Itu kan yang bikin profesor. Itu yang bikin orang-orang pinter, ada lab khusus itu dan sebagainya. Sebenarnya bener nggak sih formula itu sebanding dengan ASI? Mana yang lebih baik, ciptaan Tuhan sama ciptaan manusia? Ya Tuhan dong. Nah, manusia aja ciptaan Tuhan. Itu aja gampang udah ya. Jawabnya selesai. Kita bubar. Gitu juga. Jadi ASI itu cairan hidup. Cairan hidup. Dia berubah setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap hisapan anak dia berubah. Ketika bayi baru lahir, ASI yang keluar tuh namanya kolostrum. Dia kuning sekali, pekat, sedikit sekali jumlahnya, tapi cukup untuk anak. Dan itu berubah seiring dengan anaknya bertambah usianya, berapa hari dia lebih warnanya menjadi putih dan lebih encer. Itu semua didesain sedemikian rupa sama yang penciptanya sudah seperti itu, mengikuti kebutuhan anak. Dan ASI itu kalau di bawah mikroskop, Mat, ditaruh di bawah mikroskop itu gerak-gerak proteinnya, dia jalan-jalan gitu. Formula ditaruh dalam mikroskop ya gelembungnya ada tapi diem. Nggak bergerak. Itu yang membuktikan bahwa ASI itu tak tergantikan karena dia cairan hidup, mengikuti perkembangan anak. Anak sakit, ASInya juga mengeluarkan komposisinya itu mengeluarkan untuk cepat menyembuhkan si anak. Waktu pas COVID banyak beredar tuh ya perbedaan ASI sebelum COVID dan sudah COVID. Atau bahkan ibunya habis vaksin sama enggak gitu kan, kelihatan semua gitu. Nah, ibunya sakit pun ASI mengandung antibodi untuk supaya anaknya tidak tertular. Jadi tidak tergantikan. Cairan hidup dan satu lagi cairan mati. Kalau susu formula yang ganti warna kalengnya, nomor-nomornya gitu ya. Promonya. Promonya nanti ganti agensi iklannya loh. Nah, jadi kalau ASI dia tidak tergantikan dan dia adalah cairan hidup dan sampai saat ini masih banyak kandungan di dalam ASI yang tidak bisa ditiru sama sekali oleh susu formula. Contohnya adalah lemak jenuh ganda. Yang apa namanya itu ya, oligosakarida, lalu apapun itu ya, macam-macam lah itu belum bisa ditiru ya. Kalau oligosakarida tuh kadang-kadang suka ada tuh formula yang bilang dia mengandung itu, tapi ada juga jenis-jenis kandungan dari ASI yang contohnya tadi long fatty chain acid, itu apa di bahasa Indonesia? Itu tadi lemak jenuh ganda atau apa ya gitu dah. Itu tidak bisa ditemukan. Dalam apapun digantikan yang dimasukin ke dalam susu formula. Karena biasanya banyak riset-riset berusaha mereplikasi. Mungkin yang sering dengar istilah DHA, AA. Itu semua diambil dari mana? Jadi ditemukan dalam ASI, lalu ada yang berusaha mencari penggantinya dimasukin ke dalam formula. Dan ingat, yang dibuat oleh formula yang dimasukkan ke dalam susu formula ya itu bukan bahan asli seperti yang ada di dalam payudara ibunya tentunya. Jadi bisa jadi dari tumbuhan mungkin ya, macam-macam dicari dari sumber lain yang menyerupai. Tetapi lagi-lagi bukan cairan hidup, dia cairan mati. Dan ini kadang-kadang belum lagi ada resiko kontaminasinya kalau dari susu formula. Bakteri karena dibuat di pabrik gitu ya. Ini yang penting orang tidak sadari bahwa di kalengnya atau di kotaknya pun susu formula itu ditulis ini bukan produk steril. Gitu. Jadi harus hati-hati dalam menyiapkannya gitu. Nah kalau ASI kan ya tinggal buka susuin gitu. Jadi kalau tadi berbedanya ASI dengan formula karena ASI cairan hidup, jadi nggak ada tuh ya ASI khusus untuk 0 sampai 6 bulan tuh nggak ada ya? Karena tiap hari tadi berubah ya? Berubah setiap saat, setiap waktu.